David Parmenter menyebutkan bahwa pengukuran performance ibarat bulan. Memiliki sisi terang sekaligus memiliki dark side atau sisi gelap. Karena seringkali justru menekankan pada tindakan yang tidak disengaja, yang mengarah pada kinerja yang lebih rendah. Contohnya, mengukur kinerja sales terhadap target pendapatan kotor yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga pemenuhan target dilakukan dengan cara mengorbankan perusahaan, menawarkan diskon, memperpanjang pembayaran agar mendapat komisi. Performance yang terlihat tidak menunjukkan performance yang sebenarnya. Dan yang paling mengalami kerugian adalah perusahaan. Dean Spitzer berkata, "People will do what management expect, not necessarily what management expect." Oleh karena itu, pengukuran performance merupakan proses yang sangat penting. Ada 3 manfaat utama ketika manajemen mampu memastikan faktor penentu keberhasilan perusahaan dan ukuran performance yang benar. Yang pertama, kejelasan tujuan perusahaan dan keselarasan tindakan karyawan. Tindakan karyawan akan selaras dengan faktor penentu keberhasilan karyawan. Yang kedua, pengukuran performance akan lebih bermakna karena mampu menggali indikator kinerja yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, akan mampu menciptakan iklim produktif. Ownership, empowerment, dan fulfillment di semua level jabatan. Perusahaan perlu menetapkan rencana strategis yang akan dijadikan arah. Rencana strategis 5-10 tahun diturunkan dalam development plan 1-3 tahun, yang kemudian di breakdown dalam kegiatan. Pengukuran performance memiliki dampak besar bagi performance itu sendiri. Yaitu membantu meningkatkan motivasi karyawan dan fokus pada tujuan. Meningkatkan objektivitas dan visibilitas kinerja yang lebih seimbang. Membantu pengambilan keputusan secara matang dan konsisten. Memfasilitasi proses feedback sebagai early warning system bagi manajemen. Dan membantu perusahaan lebih siap dalam menghadapi perubahan sehingga akan terus berinovasi untuk mempertahankan sustainability. Dengan demikian, pengukuran performance yang tepat akan membantu perusahaan dalam menciptakan kepemilikan, ownership, pemberdayaan, empowerment, dan pemenuhan fulfillment yang lebih luas di semua level perusahaan. Ada beberapa indikator penyebab kegagalan performance management. Yang pertama adalah pengukuran performance yang tidak jelas. Yang kedua adalah tujuan pengukuran performance yang tidak jelas. Yang ketiga adalah birokrasi dan proses komando yang tidak jelas. Yang keempat adalah kegagalan implementasi sistem termasuk di dalamnya sistem IT. Yang kelima adalah pemahaman yang salah atas visi dan kunci proses bisnis perusahaan. Ada beberapa buku referensi yang dapat dibaca lebih lanjut untuk meminimalisir kegagalan performance management. Buku Jeremy Hope tentang Lead the Leader's Dilemma: How to Build an Empowered and Adaptive Organization Without Losing Control. Buku Tom Peter, Thriving on Chaos, Handbook for a Management Revolution.
buku Chan Kim dan Rennie Marburg, Blue Ocean Shift Beyond Computing. Key Performance Indicator merupakan sebuah pengukuran atas kinerja yang menunjukkan pemenuhan terhadap tujuan operasional dan strategis perusahaan yang telah ditetapkan. Seringkali ada hal yang mendasar yang dilupakan saat menyusun Key Performance Indicators atau KPI. Pertama, pengembalian modal yang seringkali hanya dibebankan pada satu divisi. Kedua, nilai kepuasan pelanggan dan juga nilai kepuasan karyawan. Ketiga, revenue setiap karyawan dan juga nilai ekonominya. Salah satu metode yang digunakan dalam pengukuran KPI adalah Balance Scorecard. Banyak perusahaan menggunakan lembaga outsource dalam proses penyusunan Balance Scorecard. Meskipun melibatkan lembaga kompeten, namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah memastikan Organizational Critical Success Factors sebagai dasar kegiatan operasional. Organization Critical Success Factors ibarat penjaga gawang dalam sepak bola, sehingga harus dipilih pelaksana yang sangat kompeten. Organization Critical Success Factors harus mengupayakan tercapainya engagement, quality work life, dan well-being karyawan. Yang kedua adalah mengembangkan pemikiran dalam konsep helicopter view dalam tataran yang lebih tinggi. Sehingga tidak akan terganggu dengan permasalahan kecil dan sepele, namun lebih fokus pada konteks yang lebih luas untuk kepentingan perusahaan. Hal ini bisa diartikan juga bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada pencapaian keuntungan semata. Perusahaan harus memandang diri sebagai sebuah sistem kehidupan, tempat di mana karyawan dan keluarganya bertumbuh dan berkembang. Perusahaan juga harus mampu memandang diri sebagai sebuah sistem kehidupan di mana customer ikut terlibat di dalam setiap proses pertumbuhan perusahaan. Yang ketiga adalah memastikan pemahaman dan persiapan yang terukur saat memulai program kerja. Hal ini sangat penting untuk memastikan program kerja berjalan sesuai target dan tidak mengalami stagnan. Yang banyak terjadi adalah ketika sebuah program mengalami hambatan, maka ada kecenderungan untuk membiarkannya atau mengabaikannya, tanpa memikirkan berbagai akibat dan kerugian yang telah ditimbulkannya. Dan yang terakhir adalah buatlah target jangka pendek jika tidak mampu memprediksi potensi dan berbagai kemungkinan di masa mendatang. Hal ini untuk menghindari perdebatan yang tidak diperlukan, yang mengakibatkan banyaknya waktu yang terbuang untuk diskusi dan mendefinisikan sesuatu yang tidak pasti, tidak bisa diprediksi, tidak bisa diukur, dan pada akhirnya sudah pasti tidak tercapai.